Luar biasa ya, kita semua diberkati. Berapa banyak pagi ini yang mengalami hadirat melalui pujian penyembahan pagi ini. Kita semua, karena hanya Yesuslah harapan kita, hanya Yesuslah kekuatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini mari kita buka firman Tuhan kita sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kalau kita sudah dapat, katakan amin. Kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam-imam dan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang itu dan mereka mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan, karena seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui firman ini saya mengambil satu tema singkat, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat melalui firman Tuhan pagi ini, ketika Petrus dan Yohanes, murid-murid rasul
Bapak Ibu. Penyakit ma kronis. Tiap tahun, tiap bulan saya harus disuntik. Minum obat tidak pernah berhenti. Setiap hari saya minum obat terus. Saya minum obat tiap minggu, saya harus disuntik karena saya punya dulu pernah ikut orang, jadi dia mantri lah di kampung, dibilangnya perawat-perawat biasa. Dan puji Tuhan, ketika berjalan waktu, proses demi proses, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan mau pakai saya untuk memberitakan bahwa di dalam Yesus, hanya nama Yesus yang dapat memberikan kita kekuatan. Saya mau katakan, ketika 2004 kami ke Parepare, itu pun saya masih bawa obat segenggam, saya langsung begini. Jadi tiap hari itu saya minum obat. Kata tante saya begini, Mer, kapan kamu mau lepas dari obatnya? Saya kan sakit, saya bilang gitu. Kamu dengan iman kamu mau percaya sama Tuhan Yesus dan kamu lepas obat ini. Kita doa, kita putuskan obat ini, katanya. Saya dalam hati ada percaya, tapi karena saya baru belajar di dalam IJFC untuk belajar atau ikut karismatik ini baru berjalan berapa bulan ya. Jadi saya belum bilang, ya mama sudah saya putus. Saya masih ada keraguan di hati saya. Tapi berjalan waktu, ketika kami mulai belajar, kami terus dikuatkan melalui firman dan pelajaran-pelajaran yang memang menguatkan. Di situ saya percaya, dan puji Tuhan ketika saya diputuskan dengan obat-obat dan itu semua karena Tuhan pulihkan saya. Sampai hari ini obat sakit kepala aja saya tidak tahu. Padahal dulu obat saya genggam, saya kantung, saya bawa kemana-mana saya jalan. Tapi itulah saya mau katakan, ketika kita mau berbagi kepada orang apa yang kita alami, ketika mereka melihat, oh iya benar, orang itu dulu sakit-sakitan, atau orang ini dulu punya masalah ini, tetapi ketika dia percaya sama Yesus, ketika dia datang sama Yesus, ketika dia sungguh-sungguh sama Yesus, hanya Tuhan Yesus yang akan memulihkan kehidupan. Hanya Tuhan Yesus yang membawa dia kepada perubahan demi perubahan, dan dia memulihkan kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu, tahun 2010 saya pulang, keluarga saya lihat, saya jangankan keluarga, orang-orang yang di sekeliling melihat ini Mary sudah berubah. Karena 6 bulan saya jalan, 2-3 bulan kalau saya ke Kupang, saya sakit, saya pulang. Karena memang sakitnya saya juga tidak tahu karena sakitnya seperti itu. Tapi saya percaya melalui proses itu Tuhan mau bentuk saya, Tuhan mau pakai saya, dan saya mau saksikan bahwa hanya nama Yesus, hanya kuasa Yesus saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kita mau bersaksi sama orang bahwa hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh keselamatan, hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh kekuatan dan memperoleh pemulihan. Amin. Poin yang kedua, nama Yesus di atas segalanya, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Di ayat yang ke-12 tadi Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu, saya mau katakan, nama boleh banyak di dunia, nama boleh banyak Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua punya nama masing-masing. Tapi saya mau katakan di sini, di bawah firman Tuhan katakan bahwa di bawah kolong langit di dunia ini hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nama Yesus yang membawa kepada kita kepada keselamatan. Dia katakan di bawah kolong
Bapak tidak mengakui. Kalau kamu mau ikut karismatik atau kalau kamu mau dibaptis, kamu tidak dianggap anak. Tapi saya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya berdoa. Ada dua firman yang Tuhan kasih. Yang satu Kisah pasal 4 ayat 12, dia katakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya ada di dalam Yesus. Yang satu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 38, dia katakan bahwa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya kamu akan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Dua firman ini saya dikuatkan, Bapak Ibu, ketika saya bergumul Tuhan, saya mau dibaptis atau tidak. Saya bilang ke teman-teman yang dua kita belajar, kami ada 3 orang dari kampung ya, ketika kami ikut belajar dan kami punya komitmen kita jangan dibaptis karena kita udah dibaptis dari awalnya. Jadi kita nggak boleh dibaptis, kita nggak boleh baptis yang kedua kali. Tapi Bapak Ibu, kita mulai belajar firman Tuhan itu dan kita dosa-dosa kita dibuka. Firman Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia besar bagi kita. Dan ketika Bapak Ibu tentang pelajaran baptisan, di situ mata rohani kami dibuka bahwa ketika kita mau menerima baptisan adalah kita mengikuti perintah Tuhan. Baptisan adalah sesuatu benda yang ditenggelamkan dan diangkat kembali. Kalau kita mau menerima hidup yang baru, kita harus menenggelamkan hidup yang lama, yaitu melalui baptisan. Dosa-dosa kita dikuburkan dan kita bagi menerima hidup yang baru. Dia bicara tentang tentang Nikodemus, Bapak Ibu. Nikodemus ketika dia berkata kamu masuk dalam kerajaan surga, apa yang harus kita lakukan? Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali. Masa orang yang sudah tua masuk dalam rahim ibu tidak mungkin. Tapi yang Yesus maksudkan di sini adalah hidup yang baru, kelahiran secara rohani. Sehingga Bapak Ibu, ketika saya bicara ke Bapak, karena waktu itu belum ada telepon, saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini jalan satu-satu saya harus dibaptis. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan menjamah orang tua saya. Dan puji Tuhan, berjalan waktu Bapak dia menerima untuk hal ini. Dan ini yang saya pegang bahwa orang tua Bapak boleh melarang saya, tapi nama Yesus hanya satu nama yang akan membawa kita kepada keselamatan dan hanya di dalam Yesus. Bapak saya memang dia pelihara saya, orang tua saya memang dia pelihara, dia mengasuh saya, tapi keselamatan ketika kita sudah besar, kita mencari keselamatan sendiri-sendiri. Kan keselamatan bukan orang tua yang kasih, keselamatan bukan keluarga yang kasih, tapi keselamatan kita berusaha sendiri-sendiri. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita datang sama Yesus, sehingga ayat ini menguatkan saya, meneguhkan saya bahwa hanya di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang membawa manusia kepada keselamatan. Tidak ada nama lain yang membawa manusia kepada pemulihan. Tidak ada nama lain yang membawa manusia kepada keselamatan yang sempurna. Hanya ada di dalam Yesus, karena dia satu-satunya jalan siratal mustaqim. Dia satu-satunya jembatan yang lurus bagi setiap orang yang mau datang, yang mau percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Sehingga ini yang menjadi kekuatan buat kita. Dan Petrus, Yohanes, ketika mereka berapi-api berkobar-kobar menyampaikan hanya satu kunci mereka, bahwa orang-orang yang belum percaya sama Yesus, orang-orang yang belum kenal Yesus, mereka mau membuka hati, mereka mau percaya bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya ada di dalam Yesus. Amin. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita boleh cari uang yang banyak, kita boleh berusaha sekuat tenaga kita, tetapi kalau tanpa kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti sia-sia. Amin. Karena harapan kita ada di dalam Tuhan, keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah sumber berkat segalanya bagi kita. Yesus adalah sumber segalanya bagi masa depan kita. Harapan kita, masa depan kita hanya ada di dalam Yesus. Sehingga di dalam langkah-langkah, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita mau terus maju bersama dengan Yesus. Amin. Kita mau terus berjalan bersama dengan Yesus, karena Yesus itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam pembacaan ini Bapak Ibu saudara-saudara, nama Yesus di atas segalanya, bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang memberikan kita selamat, hanya nama Yesus yang memberikan kita keselamatan. Poin yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, nama Yesus di atas segala nama. Yang ketiga bahwa taat sepenuhnya kepada Allah adalah pilihan. Taat sepenuhnya kepada adalah pilihan Bapak Ibu saudara-saudara. Di ayat yang ke-19 di dalam firman Tuhan kita tadi, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan Pak Barat ya kemarin dia cerita sama saya, dia puji Tuhan lah iman semakin bertumbuh dan di sana Tuhan pakai dia untuk melayani. Dia bilang begini, Kak, aku kami lagi, dan memang benar-benar mereka di sana ya dia masuk dalam pelayanan, benar-benar dia sungguh-sungguh ya, dia taat, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Kak, kami ada berapa orang yang didoakan untuk jadi bukan karena gembala sih, dan mereka itu memang udah orang tua juga ya, pendeta, jadi untuk membantu melayani kami ada 2-3 orang yang didoakan namanya dalam doa puasa 40 hari mereka doa, dan Kak nama saya keluar juga, jadi untuk membantu pelayanan ini saya bertanya juga dalam saya kan nggak pernah sekolah kita gitu ya Kak, gimana, saya bilang kamu berdoa aja, kalau memang ini memang rencana Tuhan akan pakai kamu secara luar biasa, karena bukan kamu yang akan berkata-kata tapi Tuhan yang akan berkata-kata melalui kamu. Saya bilang kita melihat kembali ketika murid-murid Tuhan pakai mereka, murid-murid orang-orang nelayan, orang-orang biasa yang Tuhan pakai. Dia bilang ya kamu berdoa aja, kalau memang ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan, saya pasti akan melayani Tuhan. Saya ambil bagian di dalam ini karena saya juga masih berdoa apa saya ambil pelayanan ini atau belum. Tetap saya melayani Tuhan, tapi untuk di dalam bidang ini saya berdoa dulu katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kita kembali pada firman Tuhan bahwa ketika Petrus dan Yohanes ketika mereka mulai berbicara, bukan mereka berbicara karena Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang memampukan mereka, sehingga ketika orang banyak yang melihat mereka bicara atau orang banyak yang melihat pengajaran firman Tuhan, mereka katakan, imam yang katakan orang biasa-biasa, orang tidak terpelajar. Kenapa mereka bicaranya luar biasa banget? Karena apa? Roh Kudus ketika dia bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa menghalangi karya Tuhan kalau Roh Kudus bekerja, dan Tuhan memampukan setiap kita. Mungkin orang di luar anggap kita itu orang itu tidak ada apa-apa, orang itu biasa-biasa, orang itu tidak sehebat yang di sono. Tapi kalau Tuhan pakai kita, tidak memandang siapa kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, jangan kita katakan saya belum siap. Tapi kita mau katakan Tuhan inilah saya, utuslah saya. Tuhan pakailah saya semampu yang Tuhan bisa. Karena semua ketika saya melangkah, Tuhan yang akan menuntun saya. Sehingga di sini tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Petrus menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang kamu olok-olok, dengan nama Yesus itulah orang sakit, orang yang lumpuh ini ada di tengah-tengah kamu, dan dengan nama Yesus banyak orang yang datang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Dan pagi ini saya mau katakan bahwa dengan nama Yesus itulah kita ada sampai hari ini. Amin. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, walaupun masalah banyak, walaupun persoalan banyak, bahkan situasi yang sekarang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pandemi ini belum selesai, tapi kita tetap menaruh harapan kita sama Tuhan bahwa masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, usaha kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan membuat semua menjadi sukses, Tuhan akan yang membuat semua menjadi berhasil, karena Tuhan tahu rencana yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan menyerah, tapi tetap maju terus, karena kita percaya bahwa langkah-langkah kita selalu dituntun oleh Tuhan. Langkah kita apapun kita, mungkin saat kita mengalami kelemahan tubuh, mungkin saat kita mengalami masalah-masalah, tapi kita mau percaya bahwa di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus kita memperoleh jalan keluar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan buat kita semua, bahwa ketika imam-imam kepala ahli Taurat mereka melihat kedahsyatan daripada rasul-rasul, banyak yang menjadi percaya, banyak yang bertobat dan diselamatkan.